Halo para telurku dimanapun kalian berada, terima kasih sudah mengklik video ini. Nak piye kabarnya lur, sehat kan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas salah satu kejahatan yang paling tidak ngotak yang terjadi di negara Italia. Dan lagi-lagi kejahatan ini dilakukan oleh seorang perempuan, yaitu yang bernama Leonarda Cianciulli. Siapa sih sebenarnya si Leonarda ini? Mengapa bisa dikatakan kejahatan yang paling tidak ngotak? Hal ini dikarenakan si Leonarda ini melakukan pembunuhan seseorang, di mana korbannya itu dijadikan bahan membuat kue dan membuat sabun. Gendeng toh? Nggak ngotak toh? So, gimana ceritanya? Buat kalian jangan lupa subscribe channel ini. Dan tanpa kesusahan lagi, let's go. Pada tahun 18 April 1893 lahirlah seorang wanita bernama Leonarda Cianciulli atau biasa dipanggil dengan nama Leonarda. Leonarda ini memang berasal dari keluarga miskin pada awal abad ke-20, dan selama menjalani kehidupan pun dia mengalami penderitaan-penderitaan di mana dirinya ini sering disiksa sama ibunya. Dan menurut info si Leonarda ini ternyata pernah hampir bunuh diri sebanyak 2 kali tapi gagal. Dan mungkin ini menjadi salah satu faktor di mana Leonarda ini bisa melakukan kejahatan di masanya pada saat itu. Terus guys, seiring bertambahnya umur Leonarda Cianciulli ini akhirnya menikah dengan salah satu seorang pegawai kantoran yang bisa dikatakan biasa aja, yang bernama Raffaella Pansardi, yang memang usianya lebih tua daripada dirinya. Dan selama menjalani kehidupan pun karena ini pegawai biasa, makanya perekonomian mereka tetap sama aja, tidak ada peningkatan dari hari ke hari. Akhirnya di tahun 1921 Leonarda beserta suaminya ini pindah ke kota Lauria untuk mencari peruntungan supaya ekonominya baik. Tapi meskipun sudah mencoba untuk merantau, untuk mengadu nasib di sana, memang mereka ini tidak perekonomian mereka tidak meningkat. Sama aja seperti biasanya, yang masih bisa dikatakan miskin. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya aja mereka susah, makan nggak bisa, jajan apalagi foya-foya, aduh pokoknya sangat-sangat miskin sekali lah. Dan disitu akhirnya Leonarda beserta suaminya lagi-lagi mencobalah untuk pindah ke kota yang lainnya untuk mengadu nasib, siapa tahu di sana bisa mendapatkan perekonomian yang lebih baik. Terus ditambah lagi supaya untuk menunjang perekonomian keluarga, si Leonarda ini memutuskan untuk ikut bekerja untuk membantu suaminya dalam mencari uang. Akan tetapi memang kalau Tuhan tidak berkehendak, lagi-lagi ini semua belum cukup. Makanya dari situ, dari tahun ke tahun dia sering banget berpindah-pindah tempat untuk mencari peruntungan. Dan selama pindah itu ternyata memang mereka ini mengalami kejadian yang tidak enak lur. Pertama Leonarda tadi ini pernah dipenjara karena melakukan penipuan. Udah macam-macam kayak orang di sini, banyak melakukan penipuan. Tapi bedanya dia ini melakukan penipuan karena memang tidak punya uang. Kalau di sini beda kan, di sini tuh karena nafsu tadi. Makanya gitulah. Itu terjadi di negara Wakanda sana, bukan di negara kita Terus pernah juga nih rumah mereka ini hancur karena gempa yang terjadi pada waktu itu. Makanya untuk survive ini sangat sulit sekali, ditambah ekonomi mereka ini sangat hancur. Makanya dengan kejadian tersebut mereka ini mencoba lagi untuk pindah tempat ke kota Correggio. Dan disitu perekonomian mereka mulai membaik dan secara perlahan ada peningkatan dari hari ke hari. Kok bisa mas? Soalnya si Leonarda ini ternyata pada saat di kota Correggio ini membuka toko yang isinya tuh untuk menjual sabun dan menjual kue. Tapi ini masih normal, belum ada kejadian apa-apa. Dan fun fact-nya guys, selama pernikahan ini si Leonarda ini hamil sebanyak 17 kali. Akan tetapi di situ 3 mengalami keguguran dan 10-nya meninggal dunia saat masih kecil, dan anaknya tersisa hanya 4 orang saja. Makanya dari kejadian itu mungkin ini bisa dikatakan trust issue, atau kok anak saya meninggal sampai 10 kali terus 3 keguguran. Makanya dari situ
Leonardo mencoba untuk menanyakan hal ini kepada paranormal yang ada di sana. Mengapa ini bisa terjadi? Dari situlah dengan alasan-alasan yang ya itu tadi, karena mati tadi, sering mati, keguguran, makanya si Leonardo ini menjadi orang tua yang sangat overprotective bisa dibilang kepada anak-anaknya, dan dia takut kalau anak-anaknya ini sampai mengalami entah sakit, bahkan dia tidak mau anaknya ini meninggal dunia. Kemudian di sini nih, pada tahun 1939, pada saat itu terjadi Perang Dunia Kedua, di mana saat itu ya Italia ini dipimpin oleh fasis Benito Mussolini, dan mereka ini bergabung dengan pihak Jerman. Di situ tentu banyak sekali pemuda-pemuda yang direkrut untuk jadi bagian militer ya yang berasal dari Italia. Supaya apa ya? Supaya mungkin ya kurang orang mungkin kali ya. Makanya di situ ya salah satunya yang menjadi tentara itu adalah anaknya si Leonardo, yaitu anak pertama yang bernama Giuseppe. Dan di sini menjadi titik balik lah yang membuat Leonardo ini menjadi panik, menjadi takut, dan tidak ingin anak ini mati karena Perang Dunia yang Kedua. Karena memang ini si anak pertama ini anak kesayangannya dia, makanya ya gitulah. Nah lur, terus karena seperti yang gua katakan tadi, karena Leonardo ini takut anaknya ini meninggal di medan perang, dan mungkin kebetulan juga Leonardo ini percaya banget dengan namanya tahayul atau dunia paranormal, makanya di situ dia memutuskan untuk melakukan pengorbanan manusia agar anaknya ini selamat. Dan aksinya ini menjadi lebih mudah karena di sana selain dia menjadi penjual kue dan penjual sabun, dia ini juga ternyata seorang peramal, di mana banyak sekali orang-orang yang berdatangan kepadanya. Makanya ya easy lah pokoknya. Terus di sini gua akan menceritakan ada 3 korban, di mana korban pertama itu bernama Faustina Setti. Sopo sih wedok ini? Nah, jadi si Faustina Setti, atau kita sebut saja dengan nama Setti ya. Jadi ini adalah korban pertama si Leonardo. Jadi pada waktu itu wanita paruh baya ini ya, Setti ini belum menikah lah, dan pengen banget untuk mendapatkan pasangan sesegera mungkin. Beribet banget. Ya sesegera mungkin ya, karena mungkin udah mengingat sudah tua, tidak mungkin kan di hari tua dia sendirian, makanya dia pengen banget mencari pasangan. Di situ dia minta bantuan kepada Leonardo untuk dicarikan, dan saat itu ya Leonardo langsung oke, tunggu ya, kayaknya ada nih kayak laki-laki di daerah Kroasia, besok kamu datang ke sini, jangan lupa ya bawa baju ganti biar nanti tak ketemuin sama tuh cowoknya, tapi kamu jangan bilang sama siapa ya, diundang aja, oke? Di situ Setti dengan arahan seperti itu ya langsung oke bos, langsung lah. Keesokannya Setti ini datang sesuai dengan yang diminta Leonardo. Di situ dia disuruh untuk bersiap-siap, terus ya kayak udah macem-macem dandan supaya dia cantik, wangi, supaya first impression, anjay, first impressionnya nih seneng gitulah, langsung cocok dan bisa jadi mereka saling suka lah. Terus selama persiapannya itu ternyata si Leonardo ini menawarkan kepada Setti untuk minum sebuah anggur, dimana dia tidak tahu bahwa di situ sudah dicampuri dengan sebuah racun. Akhirnya ketika Setti ini minum, tak lama dari itu langsung pingsan secara tiba-tiba. Barulah aksi Leonardo ini dimulai lur. Di situ dia tarik ke belakang rumahnya. Barulah dia ambil sebuah pisau, dia potong-potong menjadi beberapa bagian. Kalau nggak salah ini menjadi 9 bagian dan dimasukkan ke dalam sebuah baskom yang sangat besar. Sedangkan darahnya itu ya, darahnya si Setti tadi dia kumpulkan ke dalam sebuah botol, dia endapkan supaya mengental. Terus dagingnya itu memang dicampuri dengan sebuah cairan khusus yang membuat dagingnya itu menjadi kayak bubur gitu. Lalu barulah nggak lama kemudian dia buang ke dalam septic tank. Mungkin ini adalah salah satu cara ya lur ya, supaya untuk menghilangkan bau busuknya. Karena memang setelah pembunuhan ini tidak ada satu pihak pun yang mencari si Setti tadi. Lalu ya,
setelah ini dagingnya dibuang, terus kan tadi darahnya dikumpulkan dalam sebuah botol dan dibiarkan untuk mengental. Di situ dia kepikiran, nggak tahu kenapa bisa. Leonardo ini menggunakan darah sebagai adonan kue. Ada tepung, gula, margarin, susu, telur, terus diaduk lagi dengan darah itu. Diaduk-aduk, dia mixer, barulah dijadikan sebuah kue. Kemudian ya kue ini setelah jadi, ia bagikan ke tetangganya tuh, apa nggak mikir? Ya kalian lah kayak gini, dikasih tetangga kalian kue, makan enak, dan ternyata kue itu ada campuran darahnya. Ya gitulah ya. Mungkin itu korban pertama, dan sekarang kita akan lanjut ke korban yang kedua, dan mungkin ini kurang lebih hampir sama karena sama-sama dijadikan kue sama si Leonardo ini. Korban keduanya itu adalah Francesca Soavi, atau bisa kita sebut dengan nama Francesca aja lah, biar gak kesusahan Soavi, angel banget. Oke. Ya, ini hampir sama lah, tapi bedanya case-nya ini, kalau tadi kan mencari jodoh, kalau si Francesca Soavi ini datang ke Leonardo untuk dicarikan pekerjaan. Terus ya setelah datang, ya hampir sama kayak tadi, disuruh datang, tapi gak usah ngomong-ngomong gitulah. Barulah di situ ya Leonardo bisa melancarkan aksinya seperti biasanya, ya hampir plek ketiplek sama yang tadi. Dia kasih minuman anggur, dia campuri racun, dia minum, si Soavi minum, dan gak lama kemudian dia pingsan. Barulah di situ ya dia mulai memotong-motong seperti sama kayak tadi. Dia potong-potong, terus darahnya dikumpulkan dalam sebuah botol, kemudian dijadikan sebuah adonan. Ada ya orang kayak gitu ya, gila emang. Terus nih korban ketiganya ini menjadi malapetaka buat si Leonardo ini, karena ya mungkin Tuhan sudah berkehendak kali ya. Jadi korban ketiganya adalah Virginia Cacioppo. Jadi siapa sih si Virginia ini? Jadi dia adalah seorang mantan penyanyi opera yang cukup besar pada masa usia prime-nya. Tapi di akhir masanya dia ini sudah tidak punya pekerjaan sama sekali. Dan ini ya case-nya hampir sama kayak korban kedua, karena tidak punya pekerjaan dia datang kepada Leonardo. Barulah di situ ya caranya kurang lebih sama kayak yang korban pertama, korban kedua. Dia kasih minuman anggur, minum, baru pingsan. Terus tanggal 30 September 1940, Virginia Cacioppo yang dijanjikan pekerjaan itu datang ke rumah Leonardo. Barulah di situ ya Leonardo mulai tuh seperti biasa melakukan aksinya, kayak memberikan anggur yang sudah diisi racun, terus diberikan kepada Virginia. Dan tak lama dari situ si Virginia ini pingsan, dan dia mulai menyeret Virginia ke belakang rumahnya. Tapi ya kali ini tak seperti biasanya. Jadi tadi kan daging-dagingnya dibuang tuh. Nah di sini beda. Di sini dia potong-potong, kemudian dia berikan semacam apa ya, cairan kimia supaya dagingnya ini leleh. Tapi nggak dibuang, dia kumpulkan terlebih dahulu karena ini bakal dijadikan sebagai bahan untuk membuat sabun. Ya, sabun yang biasa buat mandi itu. Dagingnya dia racik, terus tambah pewangi, dan ya ditambahkan bahan-bahan lainnya untuk membuat sabun. Dan ya setelah itu sabun siap dicetak untuk dibagikan ke tetangga-tetangganya. Sumpah ini Leonardo aneh banget ya, kenapa sih harus dibagikan ke tetangga-tetangganya? Kenapa nggak dipakai sendiri? Ya mungkin kurang lebih seperti itu cerita mengenai korban pertama, korban kedua, korban ketiga. Terus sekarang kita akan mencoba membahas bagaimana kasus ini terungkap. Jadi korban ketiga tadi yang dihabisi oleh Leonardo ini menjadi malapetaka untuk dirinya. Saat itu keluarga Virginia ini mencari keberadaan si Virginia karena menghilang secara tiba-tiba. Dan pada saat itu kebetulan sekali adik iparnya ini tahu kalau memang dia ini pergi ke rumah Leonardo. Entah untuk apa, tapi tahulah kalau terakhir kali itu pergi ke rumah Leonardo. Makanya nggak berselang lama ya, adik iparnya tadi ini memberikan keterangan kepada pihak berwajib, dan tak lama dari itu polisi pun langsung datang untuk membuktikan nih apakah memang benar yang dikatakan oleh adik iparnya ini atau tidak. Karena kan siapa tahu ini cuma sifatnya menuduh. Akhirnya polisi ini datang ke rumahnya Leonardo untuk mengecek apakah benar atau tidak.
Setelah saya sampai di sana, ya, polisi ini langsung menginterogasi si Leonarda. Kayak macam ditanya-tanya gitu, apakah kamu membunuh atau tidak? Di situ ya, Leonarda padahal melakukan, tapi ya pura-pura aja lah. Dia membantah semua alasan itu, dia membantah dan memberikan apa ya, keterangan bahwa dia ini tidak pernah melakukan hal-hal aneh seperti itu, bahkan dia tidak pernah membunuh orang. Nah, saat itu kebetulan anaknya ini lewat, si GWCP anak kesayangannya tadi itu lewat saat penginterogasian. Di situ polisi langsung curiga bahwa pelaku dari kejadian ini adalah si anaknya tadi. Mengapa? Ya, karena ya GWCP itu badannya kekar yang pertama, kemudian perawakannya ini sangat menyeramkan sekali. Makanya polisi, wah ini nih pelakunya nih. Ya ini kan cuma dugaan ya. Makanya dari situ ya ibunya ini, karena kita tahu sendiri bahwa Leonarda ini kan takut kalau anaknya ini kenapa-napa, dia sangat overprotective sekali. Makanya ya dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, ibunya ini langsung mungkin untuk melindungi kali ya, ini langsung mengaku bahwa memang dia melakukan hal itu, melakukan pembunuhan terhadap 3 korban tadi, khususnya adalah si Virginia. Dan di persidangan juga dia ini menjelaskan tentang bagaimana sih cara Leonarda ini membunuh korbannya, terus apa sih yang dilakukan setelah dibunuh tuh korbannya, pokoknya dijelaskan semua. Makanya ya setelah persidangan dia ini ditahan di Reggio Emilia, dan pada tahun 1946 dia dinyatakan bersalah. Ya memang bersalah, cok. Di situ dirinya divonis selama 30 tahun penjara dan 3 tahun itu di rumah sakit jiwa. Jadi totalnya ada 33 tahun. Dan akhirnya di tahun 1970 Leonarda Cianciulli dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit jiwa. Dan penyebabnya ini menurut kabarnya ini adalah gara-gara pendarahan otak lur. Ya mungkin kurang lebih seperti itu sedulur mengenai cerita Leonarda, pelaku kejahatan di mana korbannya dijadikan bahan pembuat kue dan pembuat sabun. Dan ini nih buat kalian pesennya ya. Mungkin entah kalian sudah menjadi orang tua atau mungkin menjadi calon, kalian bolehlah overprotective terhadap anak kalian, tapi jangan sampai protektifnya itu ya sampai merugikan orang lain, dan jangan sampai kayak semacam Leonarda tadi bisa membunuh orang. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa buat kalian subscribe channel ini, jangan lupa di like, di share, dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya ya. Gua Mas Supet pamit undur diri dan see you.